Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kelebihan kekurangan jualan es krim Joyday. Bagaimana cara memperoleh salesnya, kemudian apakah jualan es krim ini masuk ya atau menguntungkan gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke poin yang pertama ya. Kelebihan jika kita menjual es krim Joyday. Yang pertama yaitu bisa mendapat penambahan atau tambahan penghasilan. Karena ya anak-anak kan suka ya. Biasanya kalau belanja di toko sembako seperti tempat saya ini, biasanya itu ibu-ibu tuh bawa anak-anak, dan anak-anak ini paling nggak bisa kalau lihat es krim itu kebanyakan anak kecil tuh suka, jadi pasti minta es krim. Nah itu kelebihan yang pertama ya. Jadi bisa menambah penghasilan karena es krim ini merupakan barang yang lumayan diminati gitu. Terutama untuk toko sembako ya, yang notabene pasti biasanya bawa anak-anak gitu ya. Oke, terus yang kedua ada kekurangan nih. Kalau kekurangan menurut saya di es krim ini yang pertama yaitu adalah lumayan boros listrik karena dia itu freezer ya, harus beku, selalu beku. Dia nggak bisa kalau nggak beku karena nanti bakal meleleh. Jadi perhatikan teman-teman kalau mau membuka atau jualan es krim Joyday ini, pastikan di tempat kalian itu listriknya stabil, jadi nggak mati gitu ya. Karena kalau mati nantinya bakalan yang pertama boros listrik, karena saat mati lampu itu nanti dia akan mencair dan kalian harus bekukan lagi, jadi kulkasnya kerja lagi dari nol. Terus yang kedua, kalian harus punya minimal genset untuk keadaan kalau misalnya darurat gitu ya, mati lampunya agak lama, kalian bisa colokin ini es krim Joyday-nya. Karena kalau misalnya posisinya mati lampunya lama dan es krimnya dibiarkan berhari-hari, itu udah dipastikan kalau es krimnya ini bakalan meleleh. Itu ya pertimbangannya teman-teman. Oke, selanjutnya buat teman-teman yang tertarik, sebelum saya bahas apakah untung atau enggak, saya mau kasih tahu cara untuk mendatangkan supplier atau sales Joyday gitu ya. Jadi pertama-tama teman-teman bisa datang ke toko yang sudah menjual es krim Joyday gitu. Kemudian kalian minta kontak untuk salesnya, atau kalau misalnya ada box kontainer atau box es krim Joyday yang lagi nganterin pesanan ke toko, kalian bisa datang kemudian terangkan secara baik ya, minta aja nomornya, nomor sales Joyday-nya ke karyawan Joyday yang sedang menyetor es krim tersebut gitu. Jadi kalian bisa langsung minta ke mereka, karena biasanya mereka kan akan sangat welcome sekali kalau ada reseller baru gitu, karena ya tentu aja mereka bakalan bisa menjual es krim lebih banyak gitu ya. Terus untuk syarat-syaratnya itu sebenarnya simple. Kalian itu cuman harus siapin fotokopi KTP, dan juga nanti kalian disuruh membeli materai 10.000 sih kalau saya kemarin. Itu untuk perjanjian ya. Mungkin nanti kalau misalnya kulkasnya sudah tidak jualannya tidak jalan, itu bisa ditarik lagi gitu perjanjiannya. Oke, mungkin ada teman-teman yang tanya nih, apakah kulkas dari Joyday itu beli? Enggak ya jawabannya teman-teman, itu dipinjamkan dari Joyday. Jadi kalian cukup siapkan ruangan sama listrik yang memadai ya, supaya bisa digunakan untuk menghidupkan freezer ini. Nanti kalian tinggal pajang aja udah langsung bisa jualan. Ya ini keuntungan ya, karena di merek sebelah itu kemarin saya nanya, itu saya dimintai uang 2 juta untuk setoran awal ya, atau istilahnya untuk jaminan kalau misalnya kulkasnya nanti nggak jalan, itu bakalan diambil dan uangnya katanya dibalikin. Cuman menurut saya itu sedikit memberatkan ya, karena belum jualan udah dimintain uang jaminan 2 juta, itu berat. Jadi lebih baik kayak Joyday ini dipinjemin, kalian tinggal cari untungnya aja gitu ya teman-teman. Nah, bicara soal untung, mungkin teman-teman ini tanya nih, apakah jualan es krim Joyday ini untung? Terus itu sebenarnya tergantung teman-teman ya, karena di Joyday itu harga per item es krimnya itu bervariasi. Ada yang 2.000, 3.000, 4.000 sampai yang 5.000 dan 6.000 gitu ya. Itu nanti teman-teman bisa ambil margin antara 20 atau 10%, terserah teman-teman, tergantung teman-teman juga. Kalau misalnya kalian menggunakan mungkin meteran yang subsidi atau meteran bisnis, itu kan bisa lebih menghemat. Kalian bisa ambil margin agak sedikit
lebih rendah tapi dengan target penjualan yang lebih banyak. Jadi karena Joyde ini kan selalu hidup listrik, jadi semakin banyak yang kalian jual itu semakin cepat habis, dan itu bisa memperkecil biaya listrik yang kalian gunakan. Jadi tergantung ya, keuntungannya itu bisa sesuai dengan penjualan teman-teman. Kalau semakin ramai ya tentu aja untung, tapi kalau misalnya terlalu lambat es krimnya nggak bisa habis, itu marginnya tentu aja bakalan semakin kecil ya, karena kalian harus membayar biaya untuk listrik. Jadi pastikan teman-teman kalau mau jualan es krim Joyde ini kalian harus yakin dulu kalau bakalan laku gitu, karena kalau enggak ya mungkin agak berat untuk biaya listriknya ya. Oke, selanjutnya untuk harga-harga varian es krim Joyde-nya nanti akan saya berikan di foto berikut ini. Nah, ini adalah orderan pertama saya. Jadi pertama kali membuka atau menjadi reseller es krim Joyde itu kita diberikan semacam paket gitu ya. Ini adalah varian-varian yang dipilihkan oleh salesnya. Nah, nanti ini kita dapat bonus es krim 2 dus ya. Ya lumayan, itu bisa dijual ya. Jadi ini adalah harga-harga dan juga total yang saya habiskan saat pertama kali menjual es krim Joyde. Jadi gimana teman-teman? Apakah kalian tertarik membuka atau menjual es krim Joyde di toko kalian? Silahkan tambahkan komentar kalian di bawah. Terima kasih telah menyaksikan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo ada bulat sama panjang. Kalau yang bulat berapa? 10.000 apa berapa ya? Di dalam aja Pak, ada istriku. Ngecek harga dulu di dalam, nggak tahu aku.